Halo para beban orang tua, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Hitman Agent 47 yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa berlama-lama lagi ini kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film menceritakan kisah tentang sebuah penelitian pada tahun 1967 di mana saat itu ada seorang ilmuwan yang sedang mencoba menciptakan mesin pembunuh. Ternyata eksperimen itu berjalan dengan sempurna dan berhasil, dan mesin tersebut dinamakan Agent, di mana para agent ini adalah manusia yang tidak mempunyai rasa takut maupun emosi. Namun sang ilmuwan merasa menyesal karena hal tersebut banyak menelan korban jiwa, dan tak sedikit oknum yang menyalahgunakan agent tersebut, hingga akhirnya dia menghancurkan semua penelitiannya, dan sang ilmuwan dan para agen pun menghilang begitu saja. Tak terdengar lagi kabarnya. Namun terlihat ada seorang pria yang bernama Anthony yang sedang mencoba melakukan penelitian tersebut, yang mana ingin menciptakan mesin pembunuh seperti agent, dan akan dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Namun karena usahanya selalu gagal, maka dia ingin mencari si ilmuwan tersebut. Hal itu dia lakukan tidak lain untuk menanyakan secara langsung tentang rahasia penelitian tersebut. Dan satu-satunya petunjuk untuk menemukan si ilmuwan itu adalah seorang gadis yang bernama Katya, di mana gadis itu merupakan anak kandung dari si ilmuwan tersebut. Kemudian Anthony langsung menyuruh pria yang bernama Del Reygo untuk melacak keberadaan anak kandung si ilmuwan itu. Singkat cerita, setelah Del Reygo berhasil menemukan keberadaan Katya, tiba-tiba terjadi sebuah kejadian yang menyebabkan Del Reygo harus dievakuasi. Dan terlihat pada saat itu, tengah perjalanan, mobil semua anak buahnya pun hancur oleh bom dan senjata. Ketika sudah sampai di bunker milik pribadinya, dia pun menyuruh operatornya untuk melihat kondisi saat itu. Namun tak disangka, ternyata para operator sudah meninggoy beserta dengan dua anak buahnya. Diketahui semua hal itu dilakukan oleh satu orang pria saja, dan orang itu adalah Agent 47. Dan Agent 47 itu meminta lokasi keberadaan Katya, di mana jika dia tidak memberitahunya, maka agent itu akan mengancam akan membunuhnya. Your secure database, and inside your head. Setelah mendapatkan lokasi yang diminta, Agent 47 pun pergi, sementara Del Reygo meninggoy oleh bom otomatis saat dirinya akan mengambil senjatanya. Saat itu terjadilah pertempuran antara Agent 47 dan para anak buah Del Reygo yang tersisa, dan dengan mudahnya semua berhasil dikalahkan oleh Agent 47. Antoine yang mengetahui Del Reygo sudah meninggoy, dia pun segera menyuruh anak buahnya yang lain untuk menemukan Katya. Di tempat lain, Katya terlihat sedang berusaha mencari keberadaan ayahnya. Hal itu Katya lakukan selama bertahun-tahun untuk menemukan informasi tentang ayahnya, namun tak kunjung berhasil. You cannot do. You have to realize that millions of people have lived. This man you have to find. Dan saat itu Katya sedang berjalan, mendadak dia berhenti dan melihat sebuah gambaran masa depan di pikirannya, yang ternyata Katya sendiri memiliki kemampuan untuk melihat masa depannya sendiri. Katya ini juga sempat dijadikan eksperimen oleh ayahnya, dan ternyata lebih canggih daripada Agent 47 tersebut. Kembali kepada Agent 47, terlihat dia yang memasuki sebuah kamar hotel dan membuka tas miliknya yang berisi berbagai macam senjata. Setelah melakukan identifikasi wajah secara otomatis, Agent 47 pun memilih untuk beristirahat. Yang menariknya, agent tersebut ini tidur dengan posisi duduk serta dua pistol di sampingnya.
Singkat cerita, keberadaan Katya pun ditemukan. Terlihat dia sedang berada di kamarnya. Dan setelah beberapa tahun Katya mencari keberadaan ayahnya, akhirnya dia berhasil menemukannya. Ayahnya merupakan ilmuwan tersebut ternyata berada di Singapura. Mengetahui hal itu, Katya langsung pergi ke stasiun untuk naik kereta, namun tiba-tiba seorang pria yang bernama John Smith yang mengaku untuk melindunginya dari si agent. Dari situlah terjadi aksi kejar-kejaran dan perkelahian antara John dan juga agent 37. He's here to kill you, Ted. Di mana terlihat mereka berdua hampir tertabrak kereta api dan berhasil selamat. Setelah berada di dalam mobil, mereka pun memutuskan untuk kabur. Namun agent 47 tidak menyerah dan menembak mobil yang ditumpangi Katya dan juga John. Kemudian mereka pun memutuskan untuk kabur dengan berjalan kaki. Di sana John bercerita jika dirinya bekerja pada sebuah perusahaan internasional dan dia mendapat tugas untuk melindungi Katya dari agent 47. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun masuk ke dalam gedung kedutaan dan terpaksa ditangkap oleh pihak keamanan yang berada di sana. Di sana Katya pun mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya sedang dikejar oleh seorang pria yang akan membunuhnya. You mind telling me why you're... Di tempat lain, agent 47 malah masuk ke dalam gedung secara terang-terangan. Setelah melewati metal detektor, pihak keamanan di sana kaget karena melihat berbagai macam senjata profesional yang dibawa oleh agent 47. Agent 47 pun terlihat sudah berada di dalam ruangan interogasi. Mr. Sanders pun mencoba untuk menginterogasi agent 47 untuk mengetahui identitasnya. Hingga Mr. Sanders pun dibuat emosi, sehingga memasukkan peluru ke senjatanya dan mengatakan untuk tidak bermain-main dengan dirinya. Namun agent 47 menjawab dengan santai jika Master Sanders lah yang sedang berkurung bersama dirinya. Do you love your children enough to die for them? Di tempat lain terlihat John dan juga Katya berhasil kabur, dan si agent pun menyamar sebagai pihak keamanan dan berhasil lolos. Dengan kemampuannya, si agent mencoba menembak Katya dari jarak jauh. Beruntungnya, itu hanya sedikit mengenai lengan kiri Katya. Sesampainya di hotel, John menceritakan jika dahulu dia menemukan berkas ayahnya di kantornya. Di sana tertulis jika ayahnya berhasil mengubah Katya sejak kecil dengan menyuntikkan serum khusus. Ternyata itulah sebabnya Katya memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depannya. Tak lama kemudian, telepon pun berbunyi. Tiba-tiba, agent masuk dan menembak John. Katya pun ikut dipukul hingga dia pingsan. Setelah sadar, Katya sudah terikat di sebuah kursi. Ternyata sebenarnya si agent tidaklah bermaksud untuk membunuh Katya, tetapi malah akan menyelamatkannya. Karena John adalah anak buah Anthony yang diutus untuk menemukan keberadaan si ilmuwan lewat Katya. Agent 47 mengatakan jika dirinya dan Katya berteman baik saat sejak kecil, hingga mereka dipisahkan saat penelitian tersebut dihentikan. Agent 47 memaksa Katya untuk menggunakan kemampuannya untuk meloloskan diri dari ikatan tersebut. Dan di sana juga sudah ada mesin pesawat yang siap menghancurkannya. Katya pun akhirnya mencoba untuk fokus dan berhasil meloloskan diri dari ikatan tersebut dengan tepat waktu. Kemudian setelah selesai mereka pun dihadang oleh anak buah Anthony. Dan di sanalah terlihat John Smith yang ternyata masih hidup. Akhirnya agent 47 dan Katya pun berhasil lolos dari kepungan tersebut. Hello, Katya. I want you to know I'm a big fan of your... Agent 47 memberitahu Katya jika John Smith adalah hasil percobaan dari perusahaan sindikat profesional, di mana terlihat tubuhnya yang dilapisi titanium cair yang ditanam di bawah kulit, sehingga tubuh John Smith kebal dan anti peluru. Setelah itu mereka pun pergi ke Singapura. Di tempat lain, Anthony menyuruh agar John secepatnya menangkap Katya. Singkat cerita, akhirnya Katya pun tiba di Singapura dan bertemu dengan ayahnya untuk pertama kalinya. Di sana ayahnya mengatakan jika tujuan dirinya meninggalkan Katya untuk menghindari Katya dari mara bahaya. You know who I am? I wanted you to have no part, so we broke every rule we had. Tak
Tak lama kemudian, anak buah Antoine pun muncul dan berusaha menembak Katya dan juga ayahnya. Namun mereka berhasil selamat dengan kabur menggunakan mobil. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai ke tengah kota dan para anak buah Anthony melepaskan tali kawat untuk mengikat mobil mereka hingga mobilnya berhenti. Agent 47 pun turun dari mobil dan langsung menembaki mereka. Saat akan kabur, ayahnya pun berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke sebuah markas milik Antoine. Ternyata di sana Antoine diinterogasi untuk mengatakan tentang rahasia pembuatan agent tersebut. Namun atas prinsip dan misi-misi pegadaian, si ilmuwan atau ayah Katya itu tetap bungkam. Saat telepon berdering, di sanalah agent 47 menawarkan sebuah pertukaran antara Katya dan si ilmuwan tersebut. Agent 47 mengatakan jika rahasia pembuatan mesin pembunuh tersebut disimpan di daerah Katya. Dan ternyata itu semua hanyalah rencana dari si agent 47. Terlihat Katya pun menabrakkan helikopter ke gedung. The intelligence is right there. Saat Antoine akan diamankan, Agent 47 pun terlihat sudah berada di sana dan terjadilah perkelahian antara John Smith dan Agent 47. Dengan tubuh titanium yang dimiliki oleh John Smith membuat Agent 47 sedikit kesulitan untuk mengalahkannya. Namun ada satu kelemahan yang dimiliki oleh John Smith, yaitu listrik. Agent pun membuat John Smith tersedrum. Di tempat lain, Antoine bersama ilmuwan terlihat akan kabur menggunakan helikopter. Namun Katya dan Agent 47 terlihat berada di lift untuk sampai ke atas. Saat sampai di atas, mereka berdua pun langsung menembak satu persatu anak buah Antoine. Namun setelah itu ayahnya berhasil dibawa kabur oleh Antoine. Tidak semudah itu untuk bisa membawa si ilmuwan. Ternyata si ilmuwan membawa sebuah bom yang ditanam di inhaler miliknya, sehingga dirinya dan Antoine pun tewas akibat ledakan bom tersebut. Kemudian Agent 47 pun menelpon kliennya untuk memastikan bahwa Antoine sudah meninggoy. Namun ternyata selama ini Agent 47 ditugaskan untuk membunuh Antoine dan juga Katya. Dikarenakan si Agent tidak tega kepada Katya, dia pun melanggar tugasnya. Dan tanpa mereka sadari, atasan tersebut ternyata mengirim seorang agent lain untuk membunuh Katya dan Agent 47. Dan agent yang lain ini adalah agent 48 yang merupakan agent 47 yang sudah ditingkatkan. Dan faktanya ternyata agent-agent yang memiliki kemampuan seperti dirinya sesuai dengan urutan nomor barcode di belakang kepalanya. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.